Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Sutikman, dosen program studi bisnis digital yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bidang keahlian mengajar saya, antara lain adalah sistem informasi manajemen, kemudian sistem basis data, kemudian sistem informasi kesehatan, dan desain UI UX. Teknik yang saya berikan di dalam proses belajar mengajar meliputi delivery, interaction, dan assessment. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen proses bisnis. Nah, manajemen proses bisnis ini diperoleh pada semester ke-4, yaitu tepatnya di semester genap. Mata kuliah manajemen proses bisnis adalah mata kuliah yang membahas secara komprehensif tentang bagaimana suatu organisasi merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan proses bisnisnya agar lebih efisien, efektif, terutama dalam konteks digital. Di dalam mata kuliah manajemen proses bisnis yang bisa dipelajari oleh mahasiswa antara lain adalah identifikasi dan pemodelan proses bisnis. Ini menggunakan notasi standar seperti BPMN. Kemudian analisis proses bisnis dengan pendekatan as is dan to be untuk menemukan efisiensi dan peluang perbaikan. Kemudian yang ketiga, perancangan ulang proses bisnis melalui pendekatan bisnis proses re-engineering dan bisnis proses improvement. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi digital seperti ERP, workflow automation, dan robotic process automation. Kemudian evaluasi kinerja proses bisnis menggunakan key performance indicator atau istilahnya disebut dengan KPI. Kemudian mahasiswa dapat mempelajari juga adalah aspek governance dan kepatuhan seperti ISO dan GDPR dalam implementasi proses bisnis. Berikutnya, mahasiswa juga bisa mempelajari bagaimana pengembangan solusi berbasis teknologi, simulasi, dan presentasi proyek akhir. Berdasarkan RPS mata kuliah manajemen proses bisnis, berikut adalah luaran atau learning outcomes yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah memahami konsep dasar. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep manajemen proses bisnis, mengidentifikasi dan menganalisis proses bisnis menggunakan metode seperti pemodelan dan evaluasi kinerja berbasis KPI. Kemudian yang kedua, merancang ulang proses bisnis. Diharapkan mahasiswa mampu merancang ulang proses bisnis dengan pendekatan BPR atau BPI, serta menerapkan teknologi digital dan memahami aspek governance serta manajemen risiko. Yang ketiga, yaitu mengembangkan solusi teknologi. Diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk perbaikan proses bisnis, melakukan simulasi dan evaluasi efektivitas solusi, serta menyajikan hasil proyek pada semester akhir secara komprehensif. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yaitu menjelaskan konsep dan manfaat manajemen proses bisnis. Yang kedua, membuat model proses bisnis dengan BPMN atau flowchart. Kemudian yang ketiga, menganalisis proses bisnis dengan pendekatan as is dan to be. Kemudian yang keempat,
menerapkan BPR dan BPA untuk perbaikan proses. Yang kelima adalah menjelaskan peran teknologi seperti ERP, workflow automation, dan RBI. Kemudian yang berikutnya adalah mengukur kinerja proses bisnis berbasis Key Performance Indicator. Kemudian menganalisis studi kasus nyata dan tantangan implementasi. Kemudian menjelaskan dampak digitalisasi, itu bisa menggunakan AI, kemudian big data maupun IoT. Kemudian memahami regulasi dan standar kepatuhan baik ISO maupun GDPR. Kemudian menyusun proposal perbaikan proses bisnis, kemudian mengembangkan solusi bisnis teknologi dan membuat prototipe. Kemudian memaparkan hasil proyek akhir secara sistematis dan profesional. Saat ini, Universitas Nasional dalam proses pembelajarannya menggunakan metode blended learning, yaitu penyelenggaraan pembelajaran menggunakan luring maupun daring. Kalau luring itu kita bertatap muka di kelas, kalau daring kita menggunakan Zoom sebagai toolsnya. Dalam mendukung pengembangan proses belajar mengajar di Universitas Nasional telah menyediakan web kuliah. Web kuliah itu diperuntukkan untuk diskusi dengan mahasiswa secara online. Kemudian dosen memberikan tugas kepada mahasiswa dan mahasiswa bisa mengakses seluruh materi kuliah yang diberikan dosen di dalam web kuliah itu sendiri. Saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya lakukan. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa metode yang saya pakai adalah delivery, kemudian interaction, yang ketiga adalah assessment. Di dalam metode delivery itu sendiri saya menyampaikan ceramah di dalam kelas karena memang di situ ada tahapan tatap muka. Selain itu, saya juga menyampaikan penugasan secara terstruktur yang diberikan untuk dikerjakan di luar kelas. Yang ketiga adalah belajar mandiri. Nah, di dalam kelas itu sendiri biasanya saya membuat atau membentuk kelompok-kelompok kecil yang anggotanya biasanya terdiri 3 hingga 4 mahasiswa, di mana harapan saya diskusi kelompok ini adalah supaya mahasiswa membangun teamwork yang baik, kemudian membangun kepercayaan diri kepada mahasiswa itu sendiri dalam menyampaikan sebuah temuan ilmiah atau diskusi ilmiah. Yang ketiganya, yang berikutnya adalah mereka belajar untuk mencari literasi terkait dengan data-data ilmiah dan mereka mempresentasikannya. Kemudian yang kedua adalah interaction. Di dalam interaksi itu sendiri saya berdiskusi dengan mahasiswa, bukan hanya berdiskusi tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang tujuannya adalah membangun interaksi antara kedua belah pihak, antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Tujuan pertanyaan itu adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas proses pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa itu sendiri. Di sisi lain, saya juga ingin mengetahui sejauh mana resapan yang diterima oleh mahasiswa dalam proses belajar mengajar yang saya lakukan. Di sisi lain, di dalam interaksi itu sendiri, saya seringkali menyampaikan beberapa studi kasus. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana analisis atau sebenarnya pola pikir yang dibangun oleh mahasiswa itu terhadap suatu persoalan itu dapat diketahui di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Metode berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan assessment. Assessment itu sendiri adalah proses evaluasi terhadap pencapaian pembelajaran mahasiswa. Nah, bentuknya biasanya itu saya meliputi yang pertama adalah tes, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir.
kemudian non-tes itu biasanya presentasi atau makalah, menyampaikan makalah, tugas proyek dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah rubrik penilaian. Ini biasanya digunakan untuk menilai aspek seperti penguasaan materi, struktur presentasi, visualisasi, komunikasi, dan keterlibatan mahasiswa itu sendiri. Baik, itu penjelasan yang saya sampaikan terkait metode pembelajaran mata kuliah saya sambung, kemudian keahlian saya di bidang beberapa mata kuliah. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang laki-laki kelihatan ganteng, yang perempuan kelihatan cantik. Amin. Baik, teman-teman semua, hari ini merupakan pertemuan ke-11 yang kita bahas terkait dengan good corporate governance. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi, kemudian nanti kita diskusi, kira-kira demikian ya. Namun sebelum kita mulai kuliah di sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa kita membahas tentang good corporate governance. Sebelumnya memang sudah kita bahas ya, tapi hari ini mencoba untuk kita matangkan, kemudian kita nanti berdiskusi terkait dengan studi kasus yang mungkin dari teman-teman semua nanti bisa menyampaikan untuk diskusi hari ini semakin berkembang. Merefresh saja, apa itu sebenarnya good corporate governance? Mungkin ada yang tahu? Apa? Silahkan. Good corporate governance apa? Tata kelola perusahaan yang baik. Lainnya? Yang baik itu seperti apa? Terstruktur itu seperti apa? Tertata, terstruktur, ada visi dan misinya, terus ada rencana, program kerjanya dan lain sebagainya. Oke. Kalau di sini berarti apa sih good corporate governance itu? Ada acceptable, ada obey the law, sebenarnya nggak kelihatan law-nya, kemudian value creation. Acceptable itu artinya apa? Memungkinkan semua orang itu bisa mengakses perusahaan itu, bisa membahur di perusahaan itu, bisa kira-kira tidak memilah salah satu kelompok lah kira-kira. Jadi semua orang bisa memasuki perusahaan itu. Kemudian obey of the law itu apa? Berarti patuh terhadap hukum. Ya, kemudian yang ketiga adalah value creation. Artinya apa? Artinya keberadaan perusahaan itu membawa dampak positif bagi internal perusahaan itu maupun bagi eksternal atau lingkungan sekitarnya. Kemudian corporate governance yaitu tata kelola perusahaan. Kenapa harus dikelola dengan baik? Siapa yang bisa jawab? Santai aja, santai. Biasanya nggak kaku kayak gini, sekarang kaku amat. Supaya Sustainable berarti berkesinambungan. Kalau kenapa harus tertata? Supaya gampang dalam beroperasinya, Pak. Supaya jadi gampang gitu loh, Pak. Supaya operasionalnya mudah, terus yang lain teratur, terus apa lagi? Apa lagi? Kalau secara makna generalnya itu adalah ini terkait dengan di
di dalam sebuah good governance good corporate government itu adalah ada sistem dan struktur, di mana sistem itu mengatur bagaimana korporasi itu diarahkan, dikendalikan oleh meningkatkan kemakmuran secara akuntabel. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada satu kesatuan sistem yang utuh, mulai dari sistem sistem kepegawaiannya seperti apa, sistem penggajiannya seperti apa, kemudian sistem proses produksinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian struktur itu memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan di atas korporasi. Di dalam sebuah corporate itu pasti ada yang namanya struktur organisasi, di mana di dalamnya job desk-nya sudah tercermin sedemikian rupa, mulai dari direktur, kemudian manajer, kemudian supervisor, kemudian kepala bagian, sampai dengan staf itu sendiri. Nah, biasanya job desk-nya itu sudah tertata sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita tuh jelas, terukur, dan terstruktur. Bayangkan kalau memang setiap bagian itu tidak punya job desk, pasti mereka bingung apa yang mau dikerjakan. Terus kemudian seringkali kewenangannya jadi tumpang tindih. Akhirnya dalam perusahaan itu jadi berantem sendiri ruang lingkupnya. Jadi ada pemerintah, ada pemasok, ada masyarakat itu sendiri. Di dalamnya ada kreditur, ada kelompok lainnya, ada pelanggan. Di dalam pengelolaan sebuah corporate itu ada namanya diklasifikasikan dalam arti sempit, kemudian arti luas, dan di dalam corporate management itu sendiri. Arti sempit itu di dalamnya terdiri dari RUPS. Tahu RUPS apa, Rups? Rapat umum pemegang saham. Rapat umum memegang saham. Kemudian yang kedua adalah komisaris. Kemudian komisaris itu bisa bupati, bisa wali kota kalau dalam pemerintahan. Kemudian ada direksi. Kalau makna secara luasnya itu ya berarti di dalamnya adalah mulai dari pemerintah, pemasok, masyarakat, kemudian di situ ada kreditur, kemudian ada kelompok lainnya, pelanggan. Ini menjadi satu kesatuan utuh dalam ruang lingkup corporate itu sendiri. Kemudian corporate management itu berarti struktur di dalam struktur organisasi itu sendiri. Kemudian ini asas-asas di dalam good corporate governance. Ada transparansi, ada akuntabilitas, ada responsibilitas, kemudian ada independensi, ada kewajaran dan kesetaraan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Transparansi. Kenapa harus transparan mengelola sebuah perusahaan itu? Supaya lebih terukur nggak sih Pak, dalam suatu perusahaan itu dia lebih banyak lebih banyak peningkatan dalam kedepannya itu gimana? Jadi melihat dari penilaian terhadap setiap perusahaan itu. Kalau transparansi berarti apa? Terbuka. Tetapi tidak semua itu harus ditransparasikan. Ada beberapa hal yang memang tidak boleh diketahui oleh publik. Misalnya transparansi itu dalam hal misalnya sumber anggarannya dari mana, itu transparansi. Sehingga apa? Di sana menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudian akuntabilitas. Di sana dikatakan bahwa kewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Berarti dikelola dengan penuh tanggung jawab, taat hukum, kemudian semua proses yang ada di sana tidak menyimpang dari ketentuan hukum itu sendiri. Kemudian hasil produknya dapat dipertanggungjawabkan. Terus kemudian responsibilitas. Di sana dikatakan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Contohnya apa? Melaksanakan undang-undang. Kalau dalam sebuah perusahaan, undang-undang yang dipakai sekarang apa? Untuk tenaga kerjaan. Masalah gaji, Pak. Bukan masalah gaji yang sekarang.
Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu adalah tentang bagaimana aturan dalam ketata tenaga kerjaan. Jadi belepotan saya. Atau memang yang lain, misalnya sekarang itu adalah aturan hukum tentang perlindungan data pribadi. Jadi perusahaan itu juga harus patuh dan taat atau melindungi data pribadi yang ada di perusahaan itu sendiri. Paham ya? Oke, kita lanjut. Independensi. Independensi dalam arti kata lain adalah profesional. Jadi berdasarkan kalau mengelola mengelola sebuah perusahaan itu bukan didasarkan pada kedekatan. Itu akhirnya biasanya kalau berdasarkan kedekatan atau nepotisme itu membuat perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Karena ada hal yang memang di situ tidak terpenuhi. Misalnya seharusnya dia ahli IT, tetapi karena memang tidak dikelola secara profesional, karena titipan orang diterima aja. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Di salah satu bagian itu tidak maksimal, tidak optimal ya kan dalam mengelola sumber daya manusianya. Tuh, tanpa benturan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, seringkali yang kita temui di kita itu banyak perusahaan yang mendapatkan intervensi dari luar. Misalnya bagaimana perusahaan itu harus melakukan sebenarnya sebuah proses yang tidak seharusnya dilakukan. Yang penting adalah menguntungkan beberapa kelompok. Ya, itu tidak bisa diperkenankan. Terus kemudian selanjutnya adalah kesetaraan. Jadi memperlakukan semua dalam, jadi memandang orang itu adalah setara. Jadi memperlakukan hal yang sama kepada semua pihak, semua orang yang ada di perusahaan itu. Tidak pilih kasih, mentang-mentang temennya nanti bikin kesalahan terus tidak ada tindakan lah. Terus kadang-kadang juga staf itu tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Dia mengerjakan pekerjaan yang memang di luar tanggung jawabnya. Seringkali begitu. Jadi kesetaraan ini penting. Kemudian manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah hasil intangible. Yang pertama adalah peningkatan akuntabilitas publik. Jadi kepercayaan publik terhadap perusahaan itu semakin meningkat karena tadi dikelola secara profesional, kemudian independen, terus apa lagi tadi? Transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akses sumber modal yang mudah dan murah. Iya, karena dikelola dengan baik kita mudah mendapatkan investor. Karena kalau tanpa investor sebuah perusahaan itu nggak mungkin bisa jalan kan. Nah, itu investor. Kemudian yang ketiga adalah menarik bagi SDM yang handal. Kalau kita tahu nih sebagai pelamar sebuah perusahaan dikelola dengan baik, ya kan, kita sebagai profesional yang punya keahlian khusus kan pasti tertarik kan, karena di situ dikelola dengan baik dan benar. Jadi semua menarik minat banyak orang. Kemudian terciptanya keseimbangan hubungan antara stakeholder. Jadi menciptakan sebuah keseimbangan antara satu sama lain seluruh yang terlibat dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian daya tahan yang berkelanjutan. Nah, ini penting karena sudah dikelola dengan baik, maka umur perusahaan itu makin panjang. Di sisi lain juga daya saingnya makin kuat. Kalau dikelola serampangan, ya sudah. Itu nanti tinggal menunggu waktu tutup aja. Kemudian manfaat yang kedua adalah adanya struktur yang baik. Jadi yang pertama adalah mekanisme feedback untuk mengukur kinerja. Kalau di sekarang minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya bahwa banyak perusahaan yang sudah menerapkan evaluasi berbasis kinerja. Apa waktu itu yang saya sebutkan? Apa? KPI. Apa itu? Apa itu KPI? Key Performance Indicator.
Jadi penilaian itu berbasis kinerja. Kalau yang nggak punya kinerja, dia tidak memberikan mendapatkan indeks yang baik. Kemudian memungkinkan adanya check and balance, kontrol. Baik, itu ya tadi beberapa manfaat yang memang begitu adanya di saat kita mengelola sebuah korporat itu dengan tata kelola yang baik dan benar. Selanjutnya adalah hambatan penerapannya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran bahwa good corporate governance memberi manfaat sangat besar bagi seluruh stakeholder. Ini hambatannya. Kemudian yang kedua adalah good corporate governance laksanakan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan peraturan tanpa mau memahami manfaat. Nah, ini yang tidak kalah penting. Yang penting adalah secara teorinya saja, implementasinya jauh dari api dari panggang. Kemudian belum optimalnya upaya untuk menghapus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang masih sering terjadi di kalangan kita. Kemudian masih terdapat Dewan Direksi Komisaris yang rapat umum memegang saham belum memiliki komitmen untuk melaksanakan good corporate governance. Oke, baik teman-teman semua, itu materi yang saya sampaikan di sore hari ini terkait dengan good corporate governance. Kalau ada kalian yang mau bertanya, silahkan. Oke, Ja, silakan aja. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak, dampak bagi perusahaan yang nggak dikelola dengan baik itu apa ya Pak? Baik, itu pertanyaan dari Riza ya. Tadi pertanyaannya adalah jika perusahaan itu tidak dikelola dengan baik, apa dampaknya? Oke, tadi yang mau jawab adalah Najwa. Silakan Pak. Yang pertama itu terjadinya penyimpangan. Terus? Yang kedua itu tidak adanya transparansi dari perusahaan itu sendiri. Oke, baik, itu jawaban dari Najwa ya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Riza. Mungkin Mas Roy mau menambahkan. Daya saing perusahaan tersebut rendah dan tidak adanya check and balance dalam perusahaan tersebut. Oke, jadi kalau digabungkan jawabannya dari Najwa adalah tadi apa? Terdapat banyak penyimpangan. Ya kan? Yang kedua adalah Tidak transparan. Ya. kenapa banyak penyimpangan? Karena tidak terkontrol, tidak termonitor dengan baik. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Transparan. Transparansi, banyak penyelewengan, kemudian dari keuangan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tadi apa, Ray? Daya saing. Daya saing apa? Perusahaan sebenarnya. rendah. Karena apabila sebuah perusahaan itu tidak dikelola baik, maka dengan sendirinya perusahaan itu dalam keadaan sakit. Kalau perusahaan sudah mulai sakit, maka secara nggak langsung daya kompetisinya semakin turun. Maka dia tidak akan bisa mengimbangi kompetitor yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, Tidak adanya check and balance. iya, tidak adanya check and balance. Jadi itu sebenarnya gini, check and balance itu sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena disitulah sebenarnya kualitas sebuah produk yang dihasilkan itu bisa terwujud. Atau memang check and balance itu terhadap sebagai apa, sebuah kewenangan juga bisa. Sebenarnya untuk kontrol diri. Bayangkan kalau tidak ada check and balance, maka ya sudah, semua kebijakan itu dianggap benar. Kalau semua kebijakan dianggap benar, maka rusaklah sudah perusahaan itu. Itu ya. Oke, baik teman-teman semua, itu materi yang saya berikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga nantinya apabila Anda mempunyai sebuah perusahaan, ilmu yang saya berikan di sore hari ini nanti bisa diimplementasikan. Cukup sekian materi dari saya. Sampai ketemu di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video yang saya buat bermanfaat buat mahasiswa dan buat masyarakat secara luas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.